Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya, keluarganya sehat semuanya dimanapun berada. Kita langsung saja masuk ke berita pertama, yaitu dari Liga Inggris. Pertandingan pertama yaitu ada pertandingan antara Manchester United yang menjamu tamunya Brighton di Stadion Old Trafford. Laga baru berjalan 5 menit, MU sudah dikejutkan oleh gol yang dicetak oleh Brighton. Mitoma lolos dari jebakan offside dan memberi umpan yang dengan mudah dituntaskan menjadi gol oleh Minte. Di menit ke-23, MU mendapat penalti usai Joshua Zirkzee dilanggar Carlos Baleba. Fernandes pun menjadi algojo dan sukses menaklukkan Bart Verbruggen. Skor 1-1 menjadi hasil sementara memasuki jeda turun minum. Masuki babak kedua, di menit ke-60, Brighton benar-benar kembali memimpin setelah Mitoma sukses memenangi duel dengan Noussair Mazraoui dan menyontek crossing Minte menjadi gol. Penderitaan MU semakin parah setelah Andre Onana melakukan blunder di menit ke-76. Bola yang sudah ia tangkap justru terlepas dan mampu dimanfaatkan Rutter untuk mencetak gol ketiga. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 3-1 untuk kemenangan Brighton atas MU menjadi hasil akhir laga ini. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Everton yang menjamu tamunya Tottenham Hotspur. Yaitu tuan rumah berhasil membuka keunggulannya di menit ke-13. Dominic Calvert-Lewin mencatatkan namanya di papan skor. Everton memimpin 1-0. Everton menggandakan keunggulannya setelah setengah jam pertandingan berjalan. Kali ini giliran Liman Ndiaye yang mencetak gol. Ndiaye melakukan soloran dari dekat garis tengah hingga akhirnya menembak bola masuk di kotak penalti. Everton unggul 2-0. Everton kembali mencetak gol di injury time lewat gol bunuh diri gelandang Tottenham Archie Gray. Skor 3-0 untuk Tottenham jadi hasil akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Tottenham tancap gas guna mengejar ketertinggalan. Tim tamu baru bisa mencetak gol di menit ke-77 lewat tendangan Dejan Kulusevski yang mencip bolanya masuk ke gawang lawan. Tim tamu menambah gol di injury time berkat gol Richarlison. Skor 3-2 masih untuk keunggulan Everton dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Di pertandingan selanjutnya ada pertandingan Ipswich Town yang menjamu tamunya Manchester City. Manchester City sebagai tim tamu berhasil membuka keunggulannya di menit ke-27. Phil Foden sukses menjebol gawang Ipswich dengan sepakan kaki kirinya di dalam kotak penalti. Lalu di menit ke-30, City berhasil mencetak gol lagi, kali ini sepakan keras Mateo Kovacic dari luar kotak penalti. Di menit ke-42, City bisa mencetak gol lagi. Foden mencatatkan namanya di papan skor. Ia mendapatkan umpan dari Kevin De Bruyne di half space kiri dan menendang bola dengan kaki kirinya di tengah kotak penalti. Skor 0-3 untuk keunggulan Manchester City menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, di menit ke-50, Doku mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan kaki kanannya dari half space kiri di kotak penalti. Usai mendapat umpan dari De Bruyne, skor menjadi 0-4 untuk keunggulan City. Di menit ke-57, City berhasil mencetak gol lagi. Haaland berhasil mencetak golnya dengan kaki kirinya. Striker Norwegia itu berhasil menambah keunggulan City menjadi skor 0-5. Di menit ke-61, di menit ke-69, City berhasil menambah golnya yaitu dengan pemain penggantinya James McAtee.
James McAtee mencetak gol dengan sundulan kepalanya memanfaatkan umpan dari Kovacic. Skor 0-6 untuk kemenangan Manchester City menutup hasil akhir laga ini. Dari Liga Inggris kita beralih ke Liga Italia Serie A, yaitu ada pertandingan Fiorentina yang menjamu tamunya Torino. Memasuki babak pertama, pertandingan sama-sama alot, kedua tim sama-sama jual beli serangan, namun di menit ke-38 Fiorentina berhasil membuka keunggulannya melalui Mosoken. Skor menjadi 1-0 dan skor ini bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Torino sebagai tim tamu melancarkan serangannya. Namun di menit ke-70 Torino baru berhasil membuka golnya lewat Giovanni Ginetis. Dan skor 1-1 ini bertahan hingga babak kedua berakhir. Dengan hasil ini, Fiorentina menduduki peringkat posisi 6 dan Torino menduduki peringkat ke-11. Di pertandingan Serie A lainnya itu ada pertandingan Parma melawan Venezia. Di pertandingan ini J.I.J. tampil sebagai starter. Kapten timnas Indonesia ini dipasang sebagai bek tengah Venezia dalam formasi 3-5-2. Venezia mendapat hadiah 12 pas atau hadiah penalti di menit ke-20. John Yeboah dijatuhkan Mandela Keita di kotak terlarang. Joao Ponjanpalo maju sebagai eksekutor penalti Venezia. Kapten I Lagunari itu sukses mencetak gol dan membawa timnya unggul 1-0 hingga masa jeda. Pada menit ke-56, wasit menunjuk titik putih untuk Parma. Drissa Kamara dijatuhkan Antonio Candela di kotak penalti Venezia. Hermani yang maju sebagai algojo penalti Parma dan sukses menyarangkan gol. Skor berubah menjadi 1-1. Venezia mencetak gol keduanya di menit ke-78. Gaetano Oristanio menaklukkan kiper Zion Suzuki dengan bola sepakan mendatarnya. Namun sayangnya gol Oristano tersebut dianulir oleh VAR. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil imbang ini membawa Venezia tetap berada di urutan ke-19 Serie A dengan 15 poin dan Parma di tempat ke-15 dengan 20 poin. Di pertandingan Serie A lainnya ada pertandingan Hellas Verona yang menjamu tamunya Lazio. Memasuki babak pertama, Hellas Verona dikejutkan dengan gol cepat Lazio di menit kedua. Lalu Lazio di menit ke-21 berhasil menambah keunggulannya berkat gol Brahim Dia. Skor 2-0 ini bertahan hingga akhir babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Lazio tidak mengendurkan serangannya. Di menit ke-58, Lazio berhasil. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dan kemenangan ini membuat Lazio bertahan di posisi 4 klasemen sementara. Sedangkan Hellas Verona menduduki peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A. Di pertandingan Serie A lainnya ada pertandingan Inter Milan yang menjamu tamunya Empoli. Memasuki babak pertama, pertandingan sangat terlihat membosankan, namun di babak kedua, tempo pertandingan menjadi lebih cepat, laga pun menjadi hidup. Pada menit ke-57, gol akhirnya tercipta. Inter menjebol gawang Empoli dengan sepakan Lautaro Martinez dari luar kotak penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter Milan. Pada menit ke-79, Inter Milan berhasil mencetak gol lagi. Kali ini dari tandukan Denzel Dumfries memanfaatkan umpan silang Aslani dari kanan. Skor 2-0 untuk Inter Milan. Namun pada menit ke-83, Empoli bisa memperkecil ketinggalannya melalui gol Sebastiano Esposito. Keunggulan berubah menjadi 2-1.
Namun Inter kemudian bisa kembali memperlebar keunggulannya dengan gol ketiga yang mereka cetak. Kali ini dari sepakan Marcus Thuram dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan matang Barella dari half kemenangan Inter Milan. Dari Liga Italia Serie A kita beralih ke Liga Spanyol La Liga, yang mana ada pertandingan Getafe yang menjamu tamunya Barcelona. Barcelona menyambangi Getafe di Coliseum dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Barca tampil agresif sejak awal dan unggul lebih dahulu lewat gol Jules Koundé melalui aksi Mauro Arambari di menit ke-34. Hasil imbang ini Barcelona mendapatkan tambahan 1 poin, tidak cukup bagus bagi Barcelona yang kini tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 39 poin dari 20 pertandingan. Di pertandingan Liga Spanyol lainnya, yaitu ada pertandingan Real Madrid melawan Las Palmas. Real Madrid langsung dibuat terkejut di pertandingan ini sebab pada menit pertama Las Palmas langsung mencetak gol melalui sepakan kaki kiri Fabio Silva memanfaatkan umpan silang Sandro Ramirez. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Las Palmas. Di menit ke-17, Real Madrid mendapat hadiah penalti dan Mbappe berhasil mengeksekusinya. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-33, Madrid akhirnya bisa mencetak gol lagi, Brahim Diaz. Menit ke-36, gawang Las Palmas kebobolan lagi. Kali ini dari sepakan Mbappe dari dalam kotak bola Real Madrid hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, di menit ke-57, Madrid akhirnya mencetak gol lagi. Rodrigo melepas tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti usai mendapat umpan cutback dari Fran Garcia dari half space kiri. Skor 4-1 untuk keunggulan Real Madrid bertahan hingga akhir babak laga usai. Dan sekian itu berita informasi tentang hasil pertandingan Liga-Liga Eropa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, dan ciao.